Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kajian dimulai seperti biasa saya mengajak untuk membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, berzikir 10 kali, dan bersalawat 3 kali. Muka-muka Allah memberkahi. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu
الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, muka-muka yang membaca surat Al-Ikhlas dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala. Muka-muka yang berzikir kepada Allah dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya, diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala, dilapangkan rizkinya, ditolong dilindungi Allah Ta'ala dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk Allah lainnya. Moga-moga yang bersalawat kepada Nabi, kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dan moga-moga mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala dan semua menjadi ahli sorga. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo Bu minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Bu sampai mana ya materinya? Yang terakhir apa? Keluar Dajjal Ustadz. Ini berikutnya adalah tentang kisah Dajjal. Imam Mahdi sudah ya? Sudah. Imam Mahdi. Sudah ya? Tugas Imam Mahdi. Sudah. Oke, kita sekarang membahas tentang Dajjal. Ya. Ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tanda kiamat semakin dekat adalah manakala para kiai dan ustadz atau para dai sudah jarang menyampaikan kisah Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Saya ulangi ya, kata Nabi SAW, tanda kiamat semakin dekat adalah saat para kiai, para ustadz, dan juga mungkin para dai dan sebagainya sudah jarang menyampaikan kisah tentang Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Artinya pembicaraan tentang Dajjal ini jarang dibahas, jarang disampaikan. Di pengajian-pengajian jarang disampaikan. Nah, jika kondisi itu sudah terjadi, maka berarti kiamat sudah semakin
tambah dekat. Dan hari ini terbukti. Jarang sekali di khutbah Jumat menyampaikan tentang Dajjal. Jarang sekali pengajian-pengajian juga menyampaikan tentang Dajjal. Bahkan di bulan Ramadan, hampir sebulan penuh ada kultum, hampir-hampir nggak ada tentang judul Dajjal. Kebanyakan ya keutamaan beramal soleh. Ya keutamaan sedekah, keutamaan baca Quran, dan lain sebagainya. Jarang mengangkat tema tentang Dajjal. Padahal di zaman dulu Rasulullah Muhammad SAW senantiasa menyampaikan tentang Dajjal pada umatnya, pada para sahabatnya, itu sangat sering. Dan Dajjal ini bagian dari tanda kiamat. Sehingga Rasulullah juga akan menyampaikan tentang kiamat dan seluk-beluknya. Sampai-sampai para sahabat Nabi ini ada yang merasa bosan. Bolak-balik kiamat, bolak-balik Dajjal. Sampai ada yang mengeluh bosan. Sampai ada kisah seorang Arab Badui ikut kajiannya Nabi dan lagi-lagi mendengar Nabi cerita tentang kiamat. Akhirnya Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Dan Rasulullah tidak menjawab. Melanjutkan kajiannya, tausiahnya, pelajaran kepada para sahabat. Hingga kemudian orang Arab Badui ini ngomong lagi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Rasulullah juga tidak menjawab. Sampai yang ketiga kalinya dia bertanya hal yang sama, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Gampangannya bolak-balik ngomong kiamat, kiamat itu jane kapan toh? Nah, orang Arab Badui ini berani bertanya karena kita mengenal orang Arab Badui ini orang-orang yang kurang adab. Dibandingkan para sahabat itu yang memiliki adab. Adab itu unggah-ungguh. Nah, orang Arab Badui ini orang udik, orang pedalaman. Nek ngomong ceplas-ceplos opo anane. Bahkan tidak tahu adab. Wong Rasulullah gampangnya lagi ngisi pengajian disela, gampangnya gitu loh, Bu. Ono sing nyelemong nek wong Jawa ngoten. Contoh seperti saya lagi ngomong ini ono sing nyelemong. Ya Ustadz, emang Dajjal kapan keluar? Lalu belum selesai kajian disampaikan, wis nyelemong sih. Terus keluarnya nanti bagaimana? Rungokke sih, ojo mbok potong. Gampangnya gitu loh, Bu. Nah, orang Arab Badui ini berani memotong pembicaraan Nabi. Sampai sahabat kasak kusuk. Kayaknya Nabi tidak dengar pertanyaan orang ini. Sehingga tidak menjawab. Sahabat yang lain mengatakan, bukan, Rasulullah tidak mau jawab. Yang pertama, Rasulullah kayaknya tidak dengar. Tapi para sahabat lain membantah, enggak, Rasulullah itu dengar. Cuman tidak mau jawab. Kenapa tidak mau jawab? Karena pertanyaan itu ditanyakan di saat Rasulullah sedang bicara. Dan yang kedua, pertanyaan itu pertanyaan yang bagi para sahabat itu pertanyaan yang sebetulnya tidak boleh ditanyakan. Oh, kapan kiamat kok ditakokke? Kalau yang nanya malaikat Jibril wajar karena sebagai pelajaran buat umat Islam. Saat itu datang kepada Nabi nanya kapan kiamat, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah menjawab, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Itu jawabannya Nabi. Tapi saat orang Arab Badui ini nanya, "Ya Rasul, kapan kiamat?" Nah, setelah selesai 3 kali pertanyaan itu kok enggak dijawab, tiba-tiba Rasulullah menanyakan, "Tadi siapa yang nanya?" "Saya ya Rasulullah." Nah, Rasulullah tidak menjawab, malah balik bertanya, "Lah apa yang sudah kamu siapkan?" Jadi kalau Jibril yang nanya, Rasulullah menjawab. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena Jibril waktu itu datang kepada Nabi dalam keadaan wajah yang sangat bersih, rambut yang sangat klimis, baju putih yang sangat bersih. Ditanya kamu dari mana? Dia bilang dari perjalanan yang sangat jauh. Para sahabat ya gumun.
Wong perjalanan sangat jauh tuh mestinya ya rambutnya kucel, bajunya penuh debu, wajahnya ya kusut. Lah ini enggak, wajahnya tampan bersih, rambutnya klimis, bajunya bersih, dan bukan orang situ. Kok dia bilang dari safar perjalanan yang jauh, ini berarti bukan orang sembarangan. Tiba-tiba datang langsung menempelkan dengkulnya malaikat Jibril dengan dengkulnya Rasulullah SAW. Jadi lutut ketemu lutut. Dan tidak cukup dengan lutut ketemu lutut, kedua tangannya Jibril ditaruh di pahanya Rasulullah. Berarti sangat-sangat dekat. Kalau lutut ketemu lutut itu kan wis ketemu kan deket banget. Lah ini ditambah kedua tangannya Jibril ditaruh di pahanya Rasulullah. Berarti sangat dekat dan dikelilingi para sahabat. Waktu itu yang paling dekat sama Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, kamu dari mana? Dari perjalanan yang sangat jauh. Para sahabat ya gumun menjawab jawaban begitu. Kok enggak sesuai gitu. Langsung tiba-tiba dia bertanya. Karena ditanya apa keperluanmu? Saya bertanya, yang bertanya, ya Muhammad, apa itu? Terangkan kepadaku, apa itu Islam? Akhbirni alal Islam. Terangkan kepadaku apa itu Islam. Dan para sahabat dengar semua. Rasulullah mengatakan Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan puasa, bayar zakat, ibadah, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, orang ini bilang, sodakta, kamu benar. Wah, kan ngetes. Para sahabat nggak tahu waktu itu tuh siapa. Loh, dia nanya, dijawab benar, malah membenarkan. Sodakta, kamu benar. Kemudian akhbirni alal iman, terangkan kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada kiamat, dan percaya kepada kodok kodar takdir. Sodakta, kamu benar. Dibenarkan meneh, ngetes ini. Yang ketiga ditanya Robi, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Ahbini alal ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menyampaikan ihsan itu kamu beribadah seakan-akan Allah melihatmu. Jadi kita beribadah dalam keyakinan Allah sedang melihat kita. Kalau kamu tidak bisa merasakan itu, yakinlah bahwa kamu sedang dilihat oleh Allah. Kalau enggak, ya Allah sedang melihat. Birni alal ihsan. Terangkan kepadaku tentang ihsan. Jadi kamu beribadah seakan-akan kamu bertemu Allah, melihat Allah. Kalau enggak, Allah yang melihatmu. Sodakta, kamu benar. 3 kali tanya dibenarkan. Nah, pertanyaan yang keempat yang ini nggak bisa dijawab sama Nabi. Kalau tadi dijawab bisa rukun Islam. Dijawab bisa rukun iman. Dijawab bisa tentang ihsan. Nah, yang keempat Rasulullah tidak bisa jawab. Karena pertanyaannya mata sa'ah, kapan kiamat? Nah, Rasulullah tidak bisa jawab. Rasulullah memberikan jawaban yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Nah, pertanyaan kelima, kalau begitu beri kabar kepadaku tanda-tandanya. Nah, kalau itu aku bisa jawab, kata Nabi. Jadi Rasulullah ditanya kapan kiamat, tidak bisa jawab. Ditanya tanda-tandanya, Rasulullah jawab. Nah, saat itu Rasulullah menjawab 3 jawaban saja. Yang pertama, saat nanti ya ada orang-orang yang membangun bangunan yang tinggi. Di hadis yang lain saat itu Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang dulunya bertelanjang dada, tidak beralas kaki, kemudian berlomba-lomba bangun gedung yang tinggi. Di hadis yang lain, besok ya tanda kiamat itu apabila orang yang dulu penggembala kambing, bertelanjang dada, tidak pakai sandal, tiba-tiba mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, Ibnu Abbas itu nanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Orang-orang yang dimaksud tadi. Kemudian Rasulullah menyebut, siapa lagi kalau bukan kalian, bangsa Arab gitu. Jadi ada bangsa Ajam. Ajam itu non Arab. Kalau bangsa Arab ya Arab gitu. Nah, Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasul? Orang-orang yang dulunya miskin, penggembala kambing,
tidak pakai baju, nggak pakai sandal. Namanya penggembala itu kan ya apa adanya begitu. Ya tukang ngarit kan biasanya ya orang nggo sandal, kadang ligo kan ngaten nggih. Lah ini kok tiba-tiba berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Ternyata siapa lagi kalau bukan kalian orang-orang Arab. Jadi ini menjadi tanda kiamat dari Nabi SAW. Bahwa kiamat semakin dekat jika di negeri Arab atau orang-orang Arab sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Dan hari ini sudah terjadi kan gitu. Negara terkaya di dunia ya paling banyak di Arab, di Jazirah Arab. Bahkan Piala Dunia hari ini juga Qatar sebagai tuan rumahnya, negara Arab juga. Bangsa Arab juga dengan kekayaan yang wah luar biasa. Gampangnya uangnya tidak berseri, saking akai. Bahkan dunia sekarang kagum, ternyata negara Qatar ini tuan rumah Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Dan yang menang ternyata di Piala Dunia ini adalah umat Islam. Yang menang bukan Argentina atau Prancis nanti, tapi yang menang umat Islam. Kenapa? Karena banyak yang masuk Islam. Banyak orang yang akhirnya mengenal Islam. Ternyata Islam baik kok, nggak kayak yang disampaikan media, dianggapnya teroris, kejam, dan sebagainya. Ternyata apik kabeh. Ini yang menang Islam. Dan yang menang tidak hanya Islam, negara Qatar yang menang juga. Kenapa Qatar yang menang di Piala Dunia padahal sepak bolanya kalah. Tapi negara Qatarnya yang menang. Karena pemain yang ikut final ini ya anunya ya, bintangnya. Kalau dari Argentina itu Lionel Messi, kalau dari Prancis itu Mbappe, Kylian Mbappe. Kemudian yang dari Maroko ini Hakimi. Nah, tiga-tiganya ini satu klub di PSG. PSG itu Paris Saint-Germain, sama-sama satu klub. Nah, ternyata satu klub ini besok berperang, gampangnya bertanding. Nah, yang memiliki klub PSG itu adalah Qatar. Jadi gitu. Jadi yang memiliki klub terkaya di Prancis itu ya Qatar. Nah, PSG yang dibeli oleh Qatar ini ternyata pemain-pemainnya malah masuk final. Lah engko sapa wae sing menang ya tetep sing menang Qatar. Wong Qatar sing duwe duit PSG. Nah, mereka kalau menang kan dapat duit. Karena Piala Dunia ini kalau menang pertama itu hadiahnya 800 juta. Maaf, 800 miliar. Juara pertamanya hampir 1 triliun. Juara kedua 1 triliun. Hampir 1 triliun ya, 800 miliar sekian. Juara kedua 600 sekian miliar dan seterusnya. Pokoknya ratusan miliar lah hadiah. Nah, tapi siapapun yang menang tetap Qatar yang menang. Karena pemilik orang-orang yang hebat-hebat tadi ya Qatar. Dan ternyata terbukti di Qatar itu bangunannya juga hebat-hebat luar biasa. Belum di Uni Emirat Arab, di Dubai, Abu Dhabi, wah, ngeri. Belum lagi di Arab Saudi sendiri. Ngeri. Ini tanda kiamat memang sudah semakin dekat. Yang kedua tandanya adalah pada saat nanti banyaknya apa namanya ini ya, budak yang melahirkan tuannya. Budak yang melahirkan tuannya. Maksudnya bagaimana budak kok melahirkan tuannya? Yaitu apabila nanti di akhir zaman berarti kiamat sudah semakin dekat, banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi yang namanya budak itu harusnya ikut majikan. Malah majikannya itu lahir dari para budak. Nah, sekarang banyak sekali yang mereka-mereka yang budak ini ternyata malah ditakuti atau disegani oleh para majikan. Gampangnya majikannya kalah karo budake gitu loh. Nah, ini menunjukkan ditafsirkan para ulama kelak di akhir zaman orang-orang akan mendapati anak-anak yang banyak durhaka kepada orang tuanya. Orang tua banyak yang dijadikan seperti budak. Anaknya yang dilahirkan malah menjadi majikan kan begitu.
Jadi majikannya malah kalah sama budaknya. Orang tua kalah sama anaknya gitu loh, Bu. Paham ya? Nah, ini yang ternyata kejadian banyak sekali. Banyak orang tua yang akhirnya ya wis lah ngalah demi anak. Baru nikah, hamil, berhamil duwe anak sing masuk baik. Ya kan ngoten toh. Banyak ya. Ya kalau ngasuhnya dengan adab ndak apa-apa. Kadang-kadang disamakan baik koyok rewange pembantune. Nek salah sithik disentak-sentak, nek apik ya ora dipuji-puji, bahkan dibanding-bandingke. Lho kuwi janjane bae, janjane ibuke dhewe. Oh, malah dipadake kaya pembantu, malah dikei kamar cilik ning mburi kaya pembantu. Bar kuwi mangan dibatesi, aja mangan iki lho Bu, iki nggone bojoku, engko nek nesu, ya Allah. Ya parah ini. Semoga keluarga kita baik semua ya Bu ya. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Memang ini wolak-walik ing zaman dan sudah terjadi. Bahkan ada yang sampai melampaui batas anak itu akhirnya jadi penguasa terhadap keluarga. Sampai-sampai ada yang rela menuntut padahal orang tuanya tidak mampu sampai akhirnya diracun. Ya kan mati kayak di Magelang kemarin. Belum lagi dibunuh. Ada yang seorang ibu itu ditusuk pakai pisau dapur gara-gara minta 200.000 nggak dikasih. Ibu ini dipateni dewi, lo piye ja? Padahal mau 200.000. Bagi orang lain lo kan sidik. Bagi beliau ibunya memang banyak ndak punya duit, wong dia cuma jualan pecel. Uang warung diminta, lah kok diminta piye nggo dodol meneh kok. Nah ibu ngomong rak duwe duit, wah nesu jiko besok ibuke ditusuk dewe. Bawa ke rumah sakit nggak selamat, meninggal. Dan ini banyak. Jadi anak-anak yang akhirnya menjadi ya majikan buat orang tuanya. Moga-moga kita semua dilindungi Allah. Moga-moga keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Nah ini yang kedua. Yang ketiga apa ya Bu? Saya kok lupa ya. Ada yang tahu enggak Bu? Jadi yang pertama Rasulullah menyampaikan tanda kiamat itu saat nanti banyak orang-orang Arab membangun gedung-gedung yang tinggi. Terus yang kedua apa tadi? Nah, anak melahirkan tuannya atau budak melahirkan majikannya atau anak menjadi majikan ya buat orang tuanya. Yang ketiga apa Bu? Karena tiga Bu. Apa? Oh bukan Bu, bukan. Apa Bu? Banyak? Oh enggak, bukan. Apalagi Bu? Ayo, 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 ayo. Saya agak lupa nih yang satu nih. Apa Bu? Jadi kalau di dalam hadisnya ini tentang yang pertama yang beritahu baru tentang tanda-tanda Nabi menjawab jika seorang budak wanita sudah melahirkan tuannya. Jika engkau melihat orang telanjang kaki tanpa baju menggembala kambing berlomba-lomba. Ada satu kok yang kurang ini kok dua tok ya. Saya juga nyampaikannya dua tok. Saya Bu tak cari ya. Saya penasaran ini. Makanya kok dua kok tiga. Harusnya tiga. Ntar Bu. Ya, Oh iya, sambil menunggu Ustadz iya siap. ibu-ibu minta tolong maju. Alhamdulillah nih jamaah pada uh, datang berdatangan ya. Ibu minta tolong Ibu yang depan maju. Safnya minta tolong dimajukan Ibu. Ya, alhamdulillah sudah penuh Oh iya kembali. Bu, ternyata dua tok. Ternyata dua tok tandanya itu tadi. Ya ternyata tandanya disampaikan Nabi dua tok. Saya udah ngecek kedua hadis ternyata sama. Cuman dua yaitu apabila ya seorang wanita melahirkan tuannya atau melahirkan majikannya.
Nah, kemudian setelah selesai itu Umar bin Khattab ditanya, ya Umar, jadi setelah selesai dijawab Nabi, orang itu pergi, Bu, langsung pergi. Terus Umar ditanya, ya Umar, kamu tahu siapa tadi? Enggak tahu ya Rasulullah. Coba kamu kejar. Setelah dikejar, enggak ada, langsung hilang. Padahal di tempat itu terbuka. Kemudian balik, ya Rasulullah, saya enggak ketemu orangnya. Kamu tahu tadi siapa? Enggak tahu ya Rasul. Allah dan Rasul yang tahu. Itu tadi adalah Jibril alaihissalam. Datang kepada kita, mengajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan kiamat. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa Jibril tadi datang mengajarkan kepada kita tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Maka Bu, dari hadis Jibril, ini namanya hadis Jibril, ini menunjukkan urutan. Jadi kalau kita menjadi seorang yang muslim, seorang yang beriman, itu urutannya tadi. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya harus mempelajari rukunnya. Ada salat, puasa, zakat, dan itu wajib dikerjakan. Paham ya Bu? Habis itu nggak cukup setelah menjadi orang muslim, dia harus menjadi orang yang mukmin, percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, dan seterusnya. Habis itu naik kelas setelah Islam, iman, ihsan. Ihsan itu berbuat baik, selalu beramal soleh. Lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Seakan-akan ya dia melihat Allah saat beramal. Kalau enggak ya yakin saja bahwa Allah sedang melihat kita. Itu tingkatan paling tinggi ihsan. Nah yang menarik Bu, Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sampai ke kita pesannya yang terakhir adalah mempelajari kiamat gitu loh. Jadi kita punya kewajiban tidak hanya belajar tentang Islam, tidak hanya belajar tentang iman, tidak hanya belajar tentang ihsan, tapi juga belajar tentang kiamat. Maka ini penting. Nah yang nomor 4 ini jarang diajarkan. Jarang dibahas. Ini sekolah-sekolah paling hanya sekedar ilmu saja. Tidak sampai membuat perubahan. Nah ini ya Bu ya. Jadi ini memang tanda-tanda kiamat semakin dekat. Nah kembali ke kisah awal tadi. Kalau Rasulullah datang, bertanya kepada Nabi kapan kiamat, Rasulullah menjawab. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Tapi Arab Badui tadi yang bertanya, Rasulullah nggak ngasih jawaban itu. Jelas ya Bu? Kan tadi kisahnya di situ. Tapi Rasulullah malah bertanya bukan menjawab, lah apa yang sudah kamu siapkan? Jadi mungkin menurut kesannya para sahabat ini karena Rasulullah jengkel, bolak-balik ditakoi kapan kiamat. Wong wis jelas-jelas para sahabat itu tahu tidak mungkin kiamat itu disampaikan oleh Nabi waktunya. Wong Nabi aja tidak tahu. Lah orang Arab Badui ini orang dusun, jarang ketemu Nabi, jarang ikut kajian. Tiba-tiba ikut kajian nyelemong, paham? Nah malah ditanya sama Nabi, lah apa yang udah kamu siapkan? Nah Bu perhatikan, jawaban dari Arab Badui ini, ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan dengan sholat yang banyak. Aku tidak mempersiapkan dengan puasa yang banyak. Aku tidak mempersiapkan dengan sedekah yang banyak. Tapi aku cukup mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu Bu. Dan jawaban Rasulullah apa? Maka kamu besok akan bersama dengan yang kamu cintai. Masya Allah. Jadi wis kue rasa sholat sing akeh-akeh cukup 5 waktu kan? Kan dia bilang, saya tidak bersiap dengan sholat yang banyak. Enggak ya cukup 5 waktu. Saya juga tidak mengumpulkan dengan puasa yang banyak. Enggak, dia enggak mempersiapkan dengan puasa yang banyak. Ya cukup puasa Ramadan. Dan juga tidak dengan sedekah yang banyak. Orang udik. Tapi aku cukup memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah memberi jawaban yang ini menjadi hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu yang meriwayatkan banyak. Kenapa? Yang lihat banyak, yang dengar banyak. Maka hadis ini sangat kuat sahihnya. Karena banyak yang dengar, banyak yang lihat, banyak yang menyampaikan. Sampai kepada kita. Sehingga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Maka dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah dijamin selamat.
Sing penting sing wajib dikerjake, salat 5 waktu kerjakan. Ora nambah liyane, ora apa-apa. Puasa Ramadan kerjake, Senin Kemis ora apa-apa. Yang ketiga, sedekah ora banyak-banyak, ya ora apa-apa. Sing penting tetap cinta sama Allah dan Rasulnya. Nah, dalam kisah ini Anas bin Malik radhiyallahu an juga bilang, ya Rasulullah, kami mencintaimu dan mencintai Abu Bakar serta Umar. Luar biasa. Ditambah nggak cuma cinta sama Allah dan Rasul saja, tapi juga sama Allah, Rasul, sama Umar, sama Abu Bakar. Masya Allah. Maka Rasulullah juga menjawab, kalian juga akan bersama dengan yang kalian cintai. Ini menunjukkan bahwa siapa idolanya siapa. Maka kalau di dunia ini idolanya adalah Rasulullah, idolanya para sahabat, ya nanti akan ketemu dengan idolanya. Idola itu artinya apa? Hari ini banyak anak muda idolanya BTS. Dengan pasukan arminya. Oh, gitu. Korean pop itu sekarang jadi mendunia dan menjadi kiblat baru anak muda. Banyak yang mereka sampai mendewakan. Kemarin ada itu seorang dosen yang curhat. Karena mahasiswanya saat bikin skripsi, di dalam tulisannya ucapan terima kasih. Nah, biasanya kan skripsi ada tulisan persembahan ya. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada Rasulullah, terima kasih kepada orang tua. Ini enggak. Terima kasih kepada BTS. Ya Allah. Nah, dosennya yang ngelus dodo, Allah ya Allah sampai kayak gini. Mereka kadang rela mati demi idolanya. Nah, idola itu artinya apa? Pujaan, Bu. Jadi idola itu sang sang yang dipuja. Jadi orang yang dipuja, barang yang dipuja, benda yang dipuja itu namanya idola. Jadi idola itu nggak cuma manusia, bisa selain manusia itu menjadi idola yang dipuja-puja. Sampai dia itu mempertaruhkan nyawa, pengorbanannya pada yang dipuja ini lebih besar. Nah, ini namanya idola. Nah, ini bahaya. Kalau idola kita Rasulullah, insya Allah ketemu sama Rasulullah, dapat syafaat. Amin. Allahumma amin. Idola kita para sahabat, insya Allah nanti bertetangga di surga bersama para sahabat. Kalau idola kita adalah orang-orang yang beriman, insya Allah ketemu sama mereka. Karena besok di hari kiamat saat dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang itu akan bersama dengan pujaannya, idolanya, sesembahannya. Ada yang mereka menyembah Lata, Hubal, Manat, Uzza, yaitu berhala-berhala di zaman jahiliyah akan bersama dengan mereka. Yang mereka memiliki para nabi dan rasul ya bersama dengan para nabi dan rasulnya. Yang mereka memiliki pujaannya para setan, ya ketemu sama setan-setan mereka. Jadi besok di hari kiamat itu akan bersama dengan pimpinnya, idolanya, pujaannya. Nah kita insya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Nah kembali ya Bu. Ini pembukaan Dajjal aja panjangnya luar biasa ya. Jadi Rasulullah itu selalu menyampaikan kepada para sahabat tentang kiamat, tentang Dajjal. Nah maka Rasulullah menyampaikan kelak di hari kiamat, di akhir zaman, kiamat semakin dekat itu saat nanti para kiai, para ustadz, para dai nggak lagi menyampaikan tentang Dajjal gitu loh tadi kisahnya. Dan hari ini sudah waktunya. Kedatangan Dajjal sudah semakin dekat karena memang udah jarang disampaikan. Orang-orang itu kalau ditanya tentang Dajjal ya nggak paham. Pernah ibu-ibu ditanya Dajjal itu makanan apa malahan. Ada lagi yang bertanya, Ustadz itu Dajjal itu makhluk jin atau manusia gitu. Nah ada yang saya balik tanya, Bu kira-kira Dajjal ini makhluk apa? Alien, jin, setan, malaikat? Ono sing jawab alien. Ya kan nggak paham juga. Ono sing jawab setan, berarti bangsa jin. Ada yang jawab manusia gitu. Padahal Dajjal itu adalah manusia. Nanti baru benar. Tapi nanya Ya'juj Ma'juj ra mudeng meneh apa ku Ya'juj Ma'juj. Wong Dajjal wae ra mudeng apa meneh Ya'juj Ma'juj. Nah, ini enggak begitu kenal lagi. Sampai-sampai mengatakan Ya'juj Ma'juj itu adalah raksasa dan kurcaci. Makhluk sejenis peri dan raksasa.
yang mereka nanti akan keluar di akhir zaman. Wah, salah meneh gitu. Jadi orang banyak yang tidak tahu tentang Dajjal atau Ya'juj dan Ma'juj. Maka penting untuk kita pelajari. Kenapa Nabi selalu menyampaikan kepada para sahabatnya dan kita diminta untuk selalu mengingatkan kepada umat adalah karena kata Nabi, catat baik-baik, tidak ada fitnah terbesar yang menimpa manusia. Tidak ada fitnah terbesar yang menimpa manusia sejak Adam diciptakan. Sejak Adam diciptakan hingga akhir zaman. Bayangkan itu jaraknya ribuan tahun loh. Sejak Nabi Adam sampai akhir zaman tidak ada fitnah yang paling besar menimpa manusia kecuali fitnah Dajjal. Jadi tidak ada fitnah paling besar yang menimpa manusia sejak Adam diciptakan hingga akhir zaman kecuali fitnah Dajjal. Ini pesan Nabi yang sangat agung. Pesan Nabi yang sangat wantoing. Kenapa? Karena fitnah ini akan menimpa manusia dari mulai zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Saking pentingnya Nabi menyampaikan, saking ngerinya Nabi menyampaikan, saking dahsyatnya fitnah ini Rasulullah selalu mengulang-ulang gitu loh. Makanya kalau saya ngisi tentang Dajjal ono sing bosan atau terserah. Karena apa? Zaman dulu wis ono sing bosan, ngoten lho. Jadi pernah saya ngomong lagi, alah paling udah Dajjal meneh, Dajjal meneh. Ada Bu, sampai-sampai alah paling karena namanya saya juga spesialisasinya akhir zaman. Pokoknya nih Ustadz Farid sing isi mesti akhir zaman, mesti kiamat, mesti dajjal. Beneran sampai ada yang bosen. Dan kalau kita ya tidak lillahi ta'ala, ya jadinya jadi insecure gitu lah. Aku mau ngisi meneh ra enak. Wis tahu krungu dajjal sono masa diulang. Kajian KIS ini awal mula kita menyampaikan ya tentang peristiwa kiamat. Ya Mbak, yang generasi pertama KIS mana? Jadi sebetulnya ini itu mengulang. Dulu generasi awal KIS saya menyampaikannya temanya tentang akhir zaman. Dan ini sebetulnya udah pernah disampaikan di zaman dulu. Sebelum COVID. Sebelum ya apa namanya ya kerajaan api melanda. Sebelum kerajaan api melanda ini ya. Jadi sebelum COVID dulu udah kita sampaikan. Lah ini kita suruh minta untuk diulang lagi, disampaikan lagi. Karena banyak yang baru ya Bu ya. Yang generasi awal wis do lali. Sing anyar malah ra ngerti ya wajar. Wong sing lama aja butuh diulang-ulang dan para sahabat diulang-ulang. Maka ada yang kadang bosen, lah ngono meneh pasti kuwi meneh. Ra masalah. Karena di zaman Nabi sahabat yang ngono. Wong sahabat yang dekat Nabi aja ada yang bosen. Karena setiap khutbah terutama gerhana matahari dan juga gerhana bulan mesti isi khutbahnya tentang Dajjal. Itu sampai begitu disampaikan oleh riwayat para sahabat itu. Rasulullah itu kalau khutbah tentang gerhana peristiwa gerhana bulan mau gerhana matahari mesti isinya di sebagian khutbahnya mesti tentang Dajjal. Ya kan bosan ngoke Dajjal ngantuk wae paling kuwi padha. Mungkin begitu. Ya apalagi sekarang. Makanya kalau ada yang bosan ya dimaklumi. Moga-moga bosannya lillahi ta'ala. Kadang-kadang saya juga termasuk orang yang kadang dibisiki setan untuk supaya wis rasa cerita kuwi meneh wis bosen nih ngono rasa ngono nih. Kadang saya begitu. Ada muncul rasa bosen. Cerita Dajjal meneh kadang mbok ganti tema liyane. Tapi saya kembali kepada hadis Nabi ini karena di mimbar-mimbar nggak ada lagi itu jadinya wis memang kalau saya nggak menyampaikan berarti ya memang semakin dekat. Berarti nih pingin lama ya sampaikan terus ngono. Tapi ya tetap ra iso. Oh, memang kiamat semakin dekat. Ya sama dengan orang-orang Arab. Sampaikan aja, kamu percaya ndak hadis Jibril? Percaya. Lah kenapa kalian malah bangun-bangun yang tinggi? Mempercepat kiamat loh. Lah, kan nggak bisa begitu, Bu. Ya toh? Berarti logikanya dibalik aja. Berarti supaya kiamat nggak tambah dekat, jangan bangun yang tinggi-tinggi. Kan gitu logikanya. Tetap nggak iso. Karena memang sudah menjadi
tanda, sudah menjadi keniscayaan, sudah menjadi sebuah kepastian. Nah, sekarang saya menyampaikan ini terus tentang hari kiamat, tentang peristiwa akhir zaman. Apakah tetap kiamat semakin dekat atau malah semakin jauh? Ya tetap semakin dekat. Wong yang nyampaikan ya cuma satu tok, dua tok. Liyane luweh akeh nyampaikan tentang ya tema yang lain kan begitu. Paling tema-tema sing meningkatkan amal soleh kan begitu, Bu. Ya kembali ya Bu ya. Makanya kita semangat belajar akhir zaman itu untuk menjadikan kita semakin ngerti bahwa ternyata kita ditugasi oleh Allah untuk mempersiapkan. Tadi kan ditanya, apa yang sudah kamu persiapkan? Ya enggak sholat yang banyak, puasa enggak banyak, sedekah enggak banyak, ya cukup dengan cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Nah, cirinya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya itu ya melaksanakan perintahnya. Wis kuwi. Makanya kon ngibadah ya ngibadah gitu loh, Bu. Makanya bersemangatlah kita belajar ini untuk bersemangat beramal soleh. Nah, sekarang kita berbicara tentang Dajjal. Kita mau nanya, mau awal dari mana dulu? Tentang Dajjalnya atau tanda-tanda kedatangan Dajjal nih ya? Eh, Tanda-tanda kedatangannya dulu ya. Apakah Dajjal ini semakin dekat atau semakin jauh? Nah, apa tanda-tandanya? Kita kesampingkan dulu tentang Dajjal. Dajjal ki apa toh? Yang kok diceritake nek ora ya mbuh sesuk. Saya mau nanya dulu dah yang hadir. Udah kenal Dajjal dulu toh? Udah kenal ya? Udah ya? Kapan kenalan? Siapa yang baru pertama dengar tentang Dajjal? Enggak ya, udah sering dengar ya. Dan kalau tadi Mbak apa namanya MC Bu Murti ya nanya tentang Dajjal ini matanya berapa, jawabannya jelas bukan satu gitu ya Bu ya. Karena kalau satu tuh di tengah itu kayak monster, Cyclops kalau di mitologi Yunani itu Cyclops matanya satu di tengah dan bukan tiga, satu dua tiga ning tengah, mata satunya di tengah itu namanya Doctor Strange. Yang filmnya Doctor Strange yang terbaru itu kan dia muncul mata ketiganya, itu juga ada pesan-pesan Dajjal loh itu. Ya film-film Hollywood itu memang ada pesan-pesan di situ. Jadi bukan mata satu, bukan mata tiga, tapi matanya dua. Dajjal itu normal matanya dua. Cuman yang satu picek. Nah gitu loh Bu. Picek butik sebelah. Itu cirinya Dajjal itu pokoknya picek. Matanya picek, buta sebelah. Nah kalau ditanya nih, sekarang agak ke Dajjal dhisik ya, ben ngerti sih lah. Dajjal ki manusia apa jin? Apa gabungan jin dan manusia? Enggak Bu, manusia. Dilahirkan dari bapak dan ibu, bukan lahir dari batu. Atau tiba-tiba muncul dari segitiga bermuda. Enggak, ya dilahirkan. Dajjal itu manusia, dilahirkan. Apakah lahir langsung buta? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Apakah lahir langsung sudah cacat buta? Karena ada kemarin viral di video di YouTube, Dajjal telah lahir. Setelah dicek bayinya matanya satu ning kene. Ya Allah, kuwi kelainan. Nah kan viral tuh, coba aja klik ya apa namanya bayi Dajjal kan gitu. Mesake bayi apik ngono kok ya dikira Dajjal. Karena kelainan matanya satu tok. Oh, sekarang itu banyak kelainan, oh kambing kakinya 5 ya ono. Manusia lahir kaki tangannya ada lebih dari satu ya banyak, jarinya lebih dari 5 ya banyak kan gitu. Ini memang akhir zaman banyak kejadian aneh-aneh. Nah ini kembali, Dajjal itu lahir sebagaimana manusia lahir, tidak buta, normal. Jadi tidak langsung picek sebelah. Sehingga tidak langsung lahir, ih Dajjal ih. Ndak. Nah, jadi bukan lahir langsung, oh iki mesti Dajjal iki. Iki sesuk dadi Dajjal iki. Ndak. Karena lahirin normal. Nah saat di zaman Nabi Isa terjadilah kecelakaan itu. Ya kecelakaan itu ya jane ya kecelakaan. Karena pada saat itu dia ditusuk-tusuk matanya sampai akhirnya rusak. Nah, rusak ini akhirnya menjadi buta sebelah. Di hadis yang lain disebutkan warnanya putih. Gembur-gembur kayak anggur yang bosok. Anggur bosok itu kan banyak airnya, genjir-genjir gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi mata sebelah kanannya rusak,
menjadi buta, warnanya putih. Dan kalau dipegang itu kenyal-kenyal lah, genjer-genjer kayak anggur yang busuk atau anggur yang kecemplung banyu. Kisahnya itu waktu pas di zaman Nabi Isa, nah Dajjal ini ditusuk oleh orang-orang Romawi, pasukan Romawi saat dibawa ke tiang salib. Karena Dajjal ini sudah lahir sejak zaman Nabi Musa. Jadi Dajjal itu umurnya udah hampir 3.000 tahun. Lahir di zaman Nabi Musa. Hidup di zaman Nabi Isa. Hidup di zaman Nabi Muhammad. Hidup di zaman kita. Hingga akhir zaman. Enggak sampai kiamat. Yang sampai kiamat urip itu cuman iblis tok. Iblis itu nanti hidup ya sampai ditiup sangkakala. Tapi kalau Dajjal nanti mati. Nabi Isa nanti meninggal gitu. Nah, Dajjal ini hidup di zaman Nabi Musa. Lahirnya saat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Dajjal itu sudah hidup di sana. Nah, kelahiran Dajjal ini memang udah aneh. Jadi kelahiran Dajjal ini sudah memang aneh. Jadi suaminya ini menyetujui, suaminya, bapaknya Dajjal itu bikin anak saat ibunya itu sedang haid. Jadi sedang menstruasi, itu disetubuhi. Akhirnya lahir Dajjal, terjadi pembuahan. Dan ternyata bapak ibunya Dajjal ini masih kerabat. Jadi perkawinan sedarah. Jadi cek seduluran, masih saudara. Nah saat Dajjal itu lahir dalam kondisi yang tidak lazim, karena bapak ibunya memang sudah melakukan perkawinan sedarah yang itu tidak dibolehkan. Yang kedua, bikin anaknya pas istrinya sedang haid, ya darah kotor. Dan saat bikin itu setan masuk, ikut mempengaruhi. Akhirnya lahir. Dan saat lahir ini konon dikisahkan itu terjadi badai yang sangat besar. Nah uniknya bayi yang baru lahir ini tidak nangis. Jadi Dajjal ini lahir orang nangis. Kalau bayi nangis itu normal. Ini tidak normal. Nah kenapa bayi nangis? Masih ingat ceritanya dulu? Karena kalau bayi nangis itu normal, karena kata Nabi setiap bayi yang lahir itu nangis karena saat itu sedang diganggu syaitan. Jadi bayi lahir, setan itu langsung ganggu. Ya dikeplai, ya digebuki, ya dia, ya wes pokoknya diganggu. Maka setan-setan yang mengganggu ini menyebabkan bayi-bayi ini nangis. Ini hadis sahih. Jadi kalau kata Nabi, bayi itu nangis karena diganggu setan. Maka ada sunnah yang menganjurkan untuk diazani. Ben setannya do melayu, ben lunga orang ganggu. Tapi secara medis nangis itu suatu keniscayaan. Nek bayi ra nangis berarti mati. Maka nih lahir kok orang nangis yo bidane piye carane, mbuh dikeplak, mbuh dijiwit, mbuh di piye diuyek-uyek pokoknya nangis gitu. Kalau nangis berarti tandanya hidup, paru-parunya kembang kempis, mulai normal gitu loh Bu. Kan kalau bayi lahir nggak nangis, oh berarti bisa-bisa mati. Karena dulu nafasnya pakai tali pusar. Nah tali pusarnya baru digunting terus pakai mana? Ya kan pakai hidung. Lah hidungnya orang kembang kempis soalnya nangis itu untuk membuat paru-parunya mengembang, mengempis, kontraksi. Akhirnya jadi bisa hidup. Nah gitu loh Bu. Secara medis itu adalah bentuk bayi lahir hidup. Kalau secara non medis yaitu karena diganggu oleh setan. Nah Dajjal lahir gak nangis. Dan yang menakjubkan lain pertama nggak nangis, yang kedua tidak pernah apa namanya melek. Jadi tidur merem terus. Nggak pernah kayak anak kebanyakan dolan kayak ndak tidur tok isine. Dan sekali melek menakutkan. Jadi sekali melek itu menakutkan. Jadi membuat orang itu ketakutan. Sampai bapak ibunya sendiri itu mati lantaran Dajjal. Jadi kematian bapak ibunya Dajjal itu disebabkan oleh Dajjal itu sendiri. Jadi kayak kena sihirnya bapak ibunya ini. Dan selama dia tidur terus ini, selama itu dia tidak pernah makan minum. Hebat ya. Dan dia tumbuh. Wah, luar biasa. Ini memang ya memang
Makhluk kayak gini memang makhluk-makhluk yang istimewa, yang gampangnya lain daripada lain. Maka musuhnya juga sekelas nabi, yang memang nabi itu manusia yang khusus, lain daripada yang lain. Ya contoh Rasulullah SAW, itu manusia yang agung, terpilih oleh Allah. Maka sudah ada kekhususan sejak lahir. Contoh Nabi Isa, lahir langsung bisa ngomong. Langsung bisa bicara. Kenapa? Karena ibunya Maryam dituduh berzina. Lah wong ra duwe bojo kok hamil. Padahal Maryam ini tidak pernah keluar dari rumah. Selalu berada di mihrabnya, selalu berdoa, ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Wanita suci, perawan suci itu Maryam. Makanya besok di hari kiamat, 4 wanita yang akan menjadi penghuni surga tertinggi atau penghulu surganya. Wanita suci itu 1 Maryam. Yang kedua Asia. Asia itu istrinya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah radhiyallahu anha, dan yang keempat Fatimah radhiyallahu anha. Jadi 4 wanita ini adalah penghulunya para wanita. 4 wanita yang disucikan Allah Ta'ala. Istimewa kedudukannya. Nah, Maryam begitu. Nah, saat Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa langsung bisa bicara dan menyampaikan kepada orang-orang itu yang mendatangi Nabi Isa dan ibunya Maryam ini bahwa dia anak zina. Benar enggak nih dia anak zina? Ternyata ngomong. Bayi yang bisa bicara itu Nabi Isa, dan itu mukjizat. Kok bayi iso ngomong? Dan dia mengatakan bahwa ibunya adalah perawan yang suci. Dan dia dilahirkan memang tanpa bapak. Nah, orang-orang waktu itu aneh. Menganggap Nabi Isa ini anak zina. Saya ulangi ya, Nabi Isa ini anak zina. Kenapa? Aneh, gak mungkin manusia itu bisa lahir dari seorang ibu toh. Wong jenenge laki-laki, perempuan itu kalau kawin ya lahir seorang anak. Artinya harus ada 2. Nah ini nggak ada suami kok bisa punya anak. Ini kan aneh. Menurut mereka begitu. Tapi kalau kita memahami penciptaan Allah, loh yang malah aneh itu malah Adam. Orang duwe bapak ibu kok urip. Loh kan, kudune ngoten ta. Nabi Isa ini dianggap aneh, orang duwe bapak kok iso lahir. Lho Nabi Adam malah luwe aneh meneh. Orang duwe bapak, ora duwe ibu kok iso lahir, kok iso urip, kok iso ana ngono lho. Sing aneh meneh ya Ibu Hawa. Wong Ibu Hawa ki ora ana bapak, ora ana ibu. Oh memang lahir dari perutnya Nabi Adam ya ora. Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dari tulang rusuk kirinya diambil sebagian, kemudian Allah bilang kun fayakun, jadilah Ibu Hawa. Lho wis ta. Itu aja kita imani kok. Mudah bagi Allah. Lah Nabi Isa tanpa bapak yo sangat mungkin, bukan hal yang mustahil. Maka kenapa Nabi Isa kemudian dimusuhi? Kelahirannya udah aneh. Sampai kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Karena Nabi Isa ini tidak diinginkan oleh bangsa Yahudi, Bani Israel. Bu, Ibu Maryam sama Nabi Isa itu kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Dan Yahudi ini selalu menginginkan Nabi dan Rasul harus dari bangsa dia. Kalau bukan bangsa Yahudi dibunuh. Dan Nabi Isa padahal dari bangsa Yahudi. Kenapa mau dibunuh sama orang-orang Yahudi ini? Karena Nabi Isa dianggap cacat dalam lahirnya. Dianggap anak zina. Lah kok Nabi dari anak zina? Gampangnya Nabi anak haram. Yo mencemarkan klan Yahudi toh. Gitu loh. Akhirnya diburulah Nabi Isa. Buru Nabi Isa, dimusuhi Nabi Isa oleh orang-orang Yahudi dan memanfaatkan kerajaan Romawi pada waktu itu untuk menangkap Nabi Isa. Dan saat itu Allah Ta'ala menyerupakan salah satu muridnya, yang murid ke-12, Yudas Iskariot, untuk dirubah wajahnya menjadi Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit, Yudas Iskariot ditangkap. Karena orang-orang Romawi masuk dan mendapati Nabi Isa di dalam itu, ditangkap. Lalu dia bilang, aku bukan Isa. Loh kamu Isa, wajahmu Isa kok. Diserupakan oleh Allah.
Nah, akhirnya Nabi Isa diangkat ke langit selamat. Yudas Iskariot yang wajahnya diganti oleh Allah menjadi Nabi Isa, dia dibawa ke tiang salib. Nah, saat dibawa itu diikat, itu ditusuk-tusuk, Bu. Disiksa sama pasukan Romawi. Nah, pas nusuk-nusukin nyubles matanya. Nah, pas nyubles mata itulah ternyata Yudas Iskariot itulah nama lain dari Dajjal. Lah, gitu loh, Bu. Dan istimewanya Dajjal itu tidak bisa mati. Karena yang bisa matiin siapa? Ya bisa matiin Nabi Isa alaihissalam. Jadi Yudas Iskariot itu murid ke-12-nya Nabi Isa yang memang berkhianat. Dan Nabi Isa udah tahu bahwa itu nanti yang akan berkhianat kepadaku. Tapi namanya Nabi tetap tidak boleh membunuh dan sebagainya. Sama dengan Rasulullah dulu ada pengkhianat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik. Tapi Rasulullah tidak boleh membunuh dan orang Islam tidak boleh membunuh. Meskipun dia pengkhianat. Bagaimana di perang Tabuk dia membawa 300 pasukan men rasa melu. Udah berangkat ke Tabuk 1000 pasukan. Nah, Abdullah bin Ubay ini ngojo-ngojoi 300 orang. Wis rasa apa sih? Rasa lanjut guys balik-balik panas koyong ini engko mati malah wis balik-balik. Itu jengkel ke tenan, Bu. Itu orang yang gampangnya munafik ini sampai benar-benar Rasulullah SAW disampaikan oleh apa namanya Jibril untuk hati-hati. Nah, kembali Bu ya. Nah, Yudas Iskariot ini kemudian dibawa ke tiang salib dan dibiarkan sampai mati. Nah, orang-orang mengira mati. Habis itu diturunkan oleh orang-orang Nasrani dari tiang salib, kemudian ditaruh di dalam goa, tutup batu. Nah, di antara 11 sahabatnya Nabi Isa, namanya Hawariyin. Gitu? Kaum Hawariyin itu 11 sahabat murid-muridnya Nabi Isa. Nah, ada muridnya Nabi Isa nih yang meyakini itu Dajjal. Jadi udah tahu. Itu pendusta. Aku bisa buktikan bahwa dia Dajjal. Mari kita ke kuburannya, maksudnya di goa. Kalau kita buka goanya dan tidak ada, berarti benar dia Dajjal. Kalau masih ada, berarti dia manusia biasa. Beneran Bu, murid-muridnya datang ke goa itu, dibuka goanya, hilang. Ternyata apa? Hilang. Sebagian dari murid-muridnya Nabi Isa ini ada 3 golongan yang terjadi. Golongan pertama, mereka mendustakan Nabi Isa. Yang akhirnya mereka menyebut justru yang mati ini penjelmaan Allah. Gitu. Makanya mereka mengatakan Yesus itu ya Kristus, Allah, Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Kenapa? Dia istimewa. Ternyata bisa hidup lagi ya. Nah, gitu loh, Bu. Nah, yang kedua, golongan kedua mengatakan ini anaknya Allah. Nabi Isa, Yesus, anak Allah. Kenapa? Diambil lagi sama Allah. Tadinya ada, ya kan? Kok enggak ada? Dan mereka menyaksikan sendiri. Nabi Isa ditaruh di situ kok enggak ada. Wah, berarti memang Allah punya anak dan anaknya dipanggil. Golongan pertama mengatakan itulah Allah. Karena ternyata dia masih hidup. Dia di dunia menjelma menjadi Nabi Isa, Yesus, lah naik lagi kembali ke tempatnya jadi Kristus itu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak kan gitu ya Bu ya. Roh Kudus itu Jibril. Nah, golongan yang ketiga ini yang Muslim. Golongan pertama tadi Bu yang mengatakan itu Allah itu jadi orang-orang Yahudi. Nanti mengikuti orang-orang Yahudi. Nah, yang mengatakan anak Allah itu jadi orang-orang Nasrani. Nah, yang ketiga golongan sahabat Nabi Isa ini jadi Muslim. Muslim. Kenapa? Yesus itu anak Yesus itu adalah Isa, Nabi, utusan Allah. Dan Allah punya apa namanya cara untuk menyelamatkan Nabi Isa diangkat ke langit. Dan ternyata yang tadi hilang itu berarti Dajjal. Paham ya Bu ya?
Nah, akhirnya orang-orang Nabi Isa yang masih mengikuti pemahaman ini, mereka terus sampai sekarang. Dan di agama Nasrani, Bu, masih ada yang mereka meyakini bahwa Dajjal ini nanti akan muncul di akhir zaman. Dan mereka menyebut dengan nama Antikristus. Antikris. Makanya kalau ada tulisan salib, Antikris, itu namanya Dajjal. Dan mereka, orang-orang Nasrani ini yang memiliki doktrin atau keyakinan yang kuat, mereka harus mewaspadai tentang antikris, artinya Dajjal. Mereka tidak senang, takut, khawatir. Karena nanti antikris ini, Dajjal ini menyesatkan orang-orang Nasrani. Nah, yang mereka tunggu bukan antikrisnya, tapi Yesus beneran. Yang nanti akan turun di akhir zaman. Mereka percaya loh Bu, nih Nabi Isa tuh besok datang lagi. Makanya di kalender kita itu kan ada 3 libur. Orang Kristen, orang Katolik. 1, kematian Isa Al-Masih. 2, kenaikan Isa Al-Masih. 3, turunnya Isa Al-Masih. Orang pernah moco. Dulu zaman sebelum Gus Dur sebagai presiden, itu tulisannya kematian Yesus. Kemudian kenaikan Yesus Kristus. Turunnya Yesus Kristus. Setelah Gus Dur, maka kalender dirubah. Bukan lagi Yesus. Ganti Isa. Paham ya Bu? Maka kalau orang yang tidak kuat imannya, tidak ngerti masalah akidah ini, bisa menyimpang. Mereka sampai akhirnya tahu bahwa Nabi Isa ternyata pernah mati. Berkui urip, meneh ning langit. Berkingku metu turun di akhir zaman. Padahal enggak, Nabi Isa belum mati. Memang benar diangkat oleh Allah. Nah, sebagian di agama Nasrani itu ada yang mempercayai bahwa Nabi Isa nanti turun. Dan mereka percaya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membersihkan mereka, mengajak mereka ke surga. Itu yang mereka tunggu sekarang. Nek ibu ketemu wong koyok ini, berarti lurus imannya. Langsung ngomongi rasa nunggu sesok saiki wae. Kowe mlebu Islam, aku yo percaya kuwi yo. Wong sesuk Yesus Nabi Isa itu turun dan akan mengislamkan orang-orang Nasrani. Lah daripada nunggu Nabi Isa mengislamkan kalian, yo nek ketemu nek ora. Kan kowe rugi. Mending saiki kowe syahadat bareng aku, sesuk ketemu ngomong Nabi Isa. Nabi Isa, aku wis syahadat. Ngono. Carane gitu tuh. Ibu kalau mau pingin, ketik aja di YouTube itu ada namanya pendeta akhir zaman. Itu mereka juga punya pendeta akhir zaman. Kayak kita ada kiai ustadz akhir zaman. Nah, pendeta akhir zaman itu menjelaskan hampir sama kayak kita. Dan di kitab mereka juga menjelaskan Nabi Isa itu janjinya belum mati. Tapi orang Yahudi kan nggak senang. Karena orang Yahudi itu paling benci para nabi dan rasul. Makanya orang-orang Nasrani itu memang banyak yang masih menunggu besok di akhir zaman kedatangan Nabi Isa. Dan nubuah Nabi SAW, nubuah itu pengabaran Nabi SAW bahwa nanti Nabi Isa saat turun, salah satu tugasnya adalah mengislamkan orang-orang Nasrani. Jadi besok berbondong-bondong orang Nasrani masuk Islam. Makanya kalau yang ketemu Nabi Isa selamat, ya melu alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa besok orang-orang Nasrani banyak yang masuk Islam. Hari ini orang Nasrani banyak. Bisa jadi besok pada masuk Islam. Nek urip. Nek urip sampai ketemu Nabi Isa. Kalau enggak, ya sudah, ngikut Dajjal sebelum Nabi Isa datang kan ada yang, nah ini Bu, ada orang Nasrani nanti yang ketipu. Karena Dajjal saat turun, dia bergelarnya juga Al-Masih. Nah, mereka mengira ini Nabi Isa yang sekarang sedang ditunggu. Lah, kuwi Bu. Ada orang-orang yang imannya goyah, melunya Dajjal. Nopo? Ya iki Nabi Isa. Dia punya kemampuan kayak Nabi Isa. Nabi Isa ngobati, bisa ngobati ya. Dia bisa mengeluarkan semua kekayaan bumi. Wah, dia bisa kok. Malah ngedapi, ngeluwi Nabi Isa. Hanya orang Nasrani yang tidak sabar ngikut Dajjal. Orang Yahudi sudah pasti Bu ikut Dajjal semua dari awal. Nah, sebagian Nasrani tidak percaya.
Nah itu Dajjal yang palsu atau antikristus ini. Bukan ini yang kita tunggu. Engkau sabar sih. Nah, ini yang selamat. Ini ya Bu kisah-kisah di akhir zaman. Nah Ibu kalau punya saudara keluarga ngomong tentang ini kok mato nyambung dijak mlebu Islam sisan ya daripada nunggu mengko-mengko gitu. Supaya selamat dunia, selamat akhirat. Kembali ya Bu, itu. Jadi Dajjal itu lahir matanya masih normal. Nah, kisahnya itu begitu. Nah, Dajjal ini lahir sejak zaman Nabi Musa, hidup sejak zaman Nabi Musa, hidup sejak zaman Nabi Isa, hingga hidup zaman Nabi Muhammad, hingga sekarang. Kita udah cerita kisah Tamim Ad-Dari ya. Udah kemarin ya. Nah, Dajjal kemana? Ya kan gitu. Selama dia hidup, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ternyata diikat, dirantai sama Allah di satu pulau yang di sebelah timurnya negeri Yaman. Nah, orang-orang hari ini menemukan pulau di sebelah timur Yaman itu apa? Ternyata menemukan namanya Pulau Sokrota. Sokrota. Socoro. Socro. Sokro. Dan ternyata pulau ini memang aneh. Dibandingkan dengan pulau-pulau di Jazirah Arab sana, perairan-perairan Yaman dan Syam ini aneh pulaunya. Banyak orang yang melintasi laut tidak melihat pulau itu. Jadi seakan-akan kayak ditutup-tutupi. Jadi sulit menemukan langsung. Tapi di peta ada, ditemukan sulit. Kalau bisa menemukan, aneh tempatnya. Kenapa? Habitat binatangnya beda. Pohon-pohonnya beda. Pohonnya itu mereka menyebut itu pohon alien. Dan anehnya Bu, pohon ini kalau dipotong atau ditebas atau dicoek, itu keluarnya darah. Darah. Dan penduduk setempat atau penduduk asli Sokrota ini menggunakan itu untuk pengobatan. Dan banyak yang disembuhkan oleh Allah. Jadi darah atau getahnya pohon ini yang seperti darah itu, mengucur itu dijadikan sebagai obat. Nah, di Sokrota ini memang bentuk pohonnya aneh, vegetasinya aneh, burung-burung atau hewan-hewannya juga banyak yang aneh-aneh. Maka mereka menyebut pulau ini adalah Pulau Dajjal atau Pulau Alien. Nah, apakah masih di sana Dajjal? Pertanyaannya gitu, Bu. Nek digoleki saiki ora ono. Karena kata Nabi SAW, Rasulullah saat itu masih hidup. Belum beliau wafat, menunjukkan Dajjal sekarang ada di barat. Maaf, ada di utara. Tidak, ada di timur. Jadi di saat waktu yang sama, Rasulullah itu langsung menunjuk beberapa kali. Artinya apa? Kata para ulama, ternyata Dajjal selalu dipindah oleh Allah. Paham ya Bu ya? Jadi dipindah. Oh, sekarang Dajjal di sana. Oh, enggak. Sekarang di sana. Rasulullah menunjuk. Sekarang di timur. Sekarang di barat. Jadi Rasulullah itu menunjuk. Artinya Allah tidak menetapkan Dajjal di satu tempat. Di situ terus enggak. Tapi dipindah-pindah. Sampai nanti. Nah ini hadis yang sahih. Dajjal itu akan keluar di sebuah negeri namanya Khurasan. Dan ini bukan pulau. Tapi negeri. Nih pulau itu kan berarti cilik, dikelilingi laut. Ini enggak Bu, di sebuah negeri. Namanya Khurasan. Nah Khurasan ini bagian dari Iran. Berarti negara Iran. Jadi kalau bisa disimpulkan, Dajjal besok akan keluar dari negara Iran. Di satu tempat namanya Khurasan. Berbatasan dengan Asfahan atau Isfahan. Jadi besok itu ada satu tempat di negara Iran namanya Khurasan. Batasan dengan Isfahan. Bu, Isfahan ini tidak masuk Iran. Ya masuknya Iran juga, Ding, tapi maaf, Isfahan itu masuknya di Iran, maaf ya Bu. Ini perbatasan antara Iran
Jadi ada di Iran dan saling berbatasan. Isfahan, Khurasan. Konon Khurasan ini masuk sebagian wilayah di Afghanistan. Nah, Bu, besok Dajjal itu keluarnya dari sana. Meskipun ditemukan oleh Tamim Ad-Dari di sebuah pulau di negeri Yaman. Padahal Yaman sama Iran tuh jauh. Jaraknya jauh. Bukan di pulau Yaman, yang ditemukan di sekitar itulah. Enggak, jauh. Maka kalau sekarang kita mau mencari Dajjal, rasa golek ning Yaman. Golek ning Iran. Nanti keluar pertama di Khurasan. Langsung diikuti oleh 70.000 Yahudi Isfahan. Nah, di Isfahan ini nanti ada 70.000 Yahudi yang akan mengikuti Dajjal. 70.000 ki akeh apa sithik? Wakeh. Dan di dalam tata bahasa Arab, kalau ada kalimat 70 atau 40 atau 70.000 kayak itu menunjukkan saking banyaknya. Dulu ada sahabat Nabi pada saat perang Badar atau perang Uhud ditemukan banyak luka. Dan selalu di hadis-hadis disebutkan lukanya lebih dari 40 tusukan pedang. Kan begitu bahasa hadisnya. Lebih dari 70 tusukan pedang. Pertanyaannya, sahabat ngitung apa ora? Sik dihitung sik siji, loro, telu, pat. Oh, 40. Ya enggak. Itu menunjukkan saking banyaknya luka, maka disebut lebih dari 40 tusukan pedang. Lebih dari 70 tusukan pedang. Nah, Nabi menyampaikan orang yang mengalami sakaratul maut itu lebih sakit daripada 70 tusukan pedang. Nah, gitu loh, Bu. Apakah benar 70? Nah, menurut para ulama itu adalah satu kalimat menunjukkan saking sakitnya, saking banyaknya. Maka jika ditunjukkan 70.000, hadis yang pertama, pemahaman tafsir pertama, saking banyaknya. Tapi ulama lain mengatakan, ya memang seperti itu. 70 ya 70. 70.000 ya 70.000. Gitu ya, Bu. Beneran segitu. Paham ya? Nah, kita nggak usah menyangsikan sing bener sing di sesuk tak hitunge alah sintine akeh. Nah, ini Dajjal akan keluar pertama kali di sana. Lagi secara fisik ya, Dajjal itu tadi matanya buta sebelah. Yang kedua, rambutnya keriting. Ini raono gitu ya. Keriting rambutnya. Terus yang mukanya lebar dahinya. Mukanya itu kayak perisai. Dahinya lebar. Kayak keturunan bangsa Yafid. Bangsa Yafid itu bangsa Mongol. Bangsa Cina. Bangsa berkulit putih. Kemerahan. Kalau Dajjal ini bukan putih kemerahan, tapi coklat kemerahan. Kayak gosong bakar merah. Terus kakinya O. Kakinya O, pengkor. Bukan jalannya, kakinya, Bu. Bu, melakukan normal. Cuman bentuk iki rada O. Kan ada yang X, lagi O. Terus mata yang kiri itu ada daging yang glembreh. Sebelah kiri ada daging yang tumbuh di matanya, glembreh. Hampir-hampir menutupi mata kirinya. Jadi yang kanan itu buta sebelah, yang kiri ono daging tumbuh dikit, glembreh. Nah, Dajjal ini apa namanya? Tidak tinggi, tidak pendek, neng apa ya? Cukupan tapi gempal. Gempal tuh kokoh. Kiang nih wong Jawa ngomong kiang. Apa namanya ya? Erk. Kuat. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek ya sih.
Ini perawakan tentang Dajjal. Nah, anehnya pengikutnya Dajjal itu nanti meyakini itu nabi. Sampai akhirnya meyakini bahwa itu beneran Tuhan, bukan nabi. Karena nanti Dajjal itu memproklamirkan dirinya saat keluar pertama itu mengaku nabi. Habis itu nanti baru mengaku Tuhan. Karena memang dia punya kemampuan ilahiyah. Menghidupkan orang mati, menurunkan air hujan, itu kan kemampuannya Allah. Tapi Dajjal punya. Sampai akhirnya Dajjal memproklamirkan dirinya jadi Tuhan dan pengikutnya percaya. Nah, kalau pakai logika, ya ora mungkin Tuhan toh. Kenapa? Lah matane picek wae ra iso didandani ya. Udah enggak maksudnya? Lah wong sikile pengkor wae ra iso mbok luruske. Ngono dianggap Tuhan. Ngapusi ngawur banget. Nek nganggo akal. Cuman masalahnya orang-orang saat itu sudah kehilangan akal. Utama pengikut Dajjal paling banyak para wanita. Kenapa? Karena wanita kurang dua. Satu, kurang akal. Dua, kurang agama. Dan kata Nabi begitu. Wanita itu memiliki dua kekurangan. Satu, kurang akalnya. Dua, kurang agamanya. Ditambah oleh Nabi maksudnya apa? Karena wanita ini lebih kuat perasaannya daripada akalnya. Sampai-sampai ada pembanding wanita itu satu akalnya, 9 perasaannya. Kalau laki-laki dibalik. Kalau laki-laki 9 akalnya, 1 perasaannya. Nek wong wedok 9 perasaan, 1 akal. Makanya kalau menikah pasangan ini saling melengkapi. Kalau mau bukti Bu, contoh. Ada suami istri. Baru saja punya bayi. Sama-sama tidur di kamar. Bayi. Tengah malam bayinya bangun nangis kejer. Nek bapak tangi wong lanang. Maka yang dia lakukan adalah digolek isik. Kok nangis nopo? Itu ora panas. Dicekel popoke. Ora mambu. Terus apa ana sing ganggu? Itu bapak baru bar kuwi digendong. Ngono. Ini bapak akale sik sing mlaku. Nek ibu-ibu ora perasaan, bayine nangis gendong sik. Terus goleki nopo to ki? Nah, gitu loh. Perasaan dulu. Kalau sik baru goleki sebabe apa. Nek bapake ora, goleki sik nopo to? Ora digendong-gendong kok sik burung ketemu. Itu bedanya, paham ya Bu ya? Jadi pendekatan laki perempuan memang beda. Maka saya kasih tambahan hadis dari Nabi, fitnah terbesar manusia sepanjang sejarah Adam sampai akhir zaman adalah Dajjal. Tapi fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Karena kurang akalnya, kurang agamanya. Nah, kurang agama itu maksudnya apa? Karena ada namanya menstruasi. Ada namanya haid yang menyebabkan wanita ini tidak bisa beribadah dengan maksimal. Makanya disebut kurang agamanya. Pahalanya kurang dari sisi itu. Makanya Rasulullah menyampaikan salah satu kunci masuk surga lewat semua pintu, ya cukup jaga sholat 5 waktu. Jaga Ramadannya, jaga kemaluan, taat suami, wis kuwi rampung masuk surga tanpa bisa langsung lewat semua pintu, enak tenang. Tapi yo angel kabeh janjane. Maka bagi yang sudah menopause bisa sholat terus menerus itu istimewa. Disyukuri mawon wis piye meneh. Nek ora yo disabari. Istri saya kadang bi aku sesuk nek menopause piye ya biya. Tapi nyari yang lain ya walah wis tenang. Wong dunia itu cuman sebentar. Nggak akan bertahan lama semua. Karena hukum dunia mesti semakin rentak, semakin tua, semakin hilang. Tapi di akhirat, di surga kebalikan. Semakin lama semakin muda, tambah muda, tambah muda, tambah muda. Kan rahasia surga ada 3, masih ingat? Rahasia di surga itu 1, tidak pernah sakit. Sehat selamanya. Oh, saiki pilek wajar wenging
donya. Watuk ya wajar wong ning donya. Umat karena utang ya karena ning donya. Wis pokoknya urip ning donya ki mesti lara. Mbuh lara awak, lara ati. Wis makane wis disabari. Tapi di swarga, di surga sehat selamanya. Kan tidak cuma sehat selamanya, Bu, tambah sehat, tambah sehat, tambah sehat. Yang kedua, hukum di surga itu tidak akan pernah tua. Muda selamanya. Nom terus. Bahkan tambah muda, tambah muda, tambah muda. Kulitnya nggak kayak sekarang loh, Bu. Ibu, manusia itu kulit paling istimewa kulitnya siapa? Ah, bayi toh. Sesuk ngono kuwi, Bu. Tapi luwih halus banget. Transparan. Bayi we kalah. Kenapa? Bidadari para wanita itu sampai urat nadinya itu kelihatan dari luar. Saking transparan. Mungkin medeni ngono ya enggak. Padahal wanita itu sudah pakai baju surga itu lapis 7. Jadi bajunya penghuni surga itu minimal lapis 7. 7 lembar lapis. Tapi tembus pandang. Sampai urat nadinya kelihatan dari luar. Saking transparannya. Ngeri. Masya Allah, aku sampai hebat tenan, luar biasa ciptaan Allah yang namanya penghuni surga. Sing jelas beda karo saiki. Saiki ki gampang bosok, gampang loro, memang ning donya, Bu. Makanya kita pakai skincare sing larang sekalipun, ya tetep tua ya tua. Makanya sing 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 apa ya, sing nyaman-nyaman saja. Nggak usah overacting. Sampai tuku alat bagaimana supaya kembali jadi cah cilik muda. Ya ora iso wayahe tuwa ya tuwa. Maka rahasia surga begitu. Yang ketiga, di surga itu ndak akan pernah mati. Hidup selamanya. Ini kata Nabi begitu. Jadi di surga nggak akan ada kematian. Urip terus. Enak toh, Bu? Itu kan keinginan penghuni dunia. Kalau orang-orang kafir itu ditanya apa keinginan terbesar mereka? Hidup terus. Ya iso urip 1000 tahun kan gitu. Pinginnya hidup terus, pinginnya ora tahu mati. Pinginnya nom terus. Tidak mungkin di dunia. Ternyata ada sebuah film yang ini dibuat film, Bu. Orang yang tidak pernah tua. Jadi muda terus. Tapi akhirnya apa? Bosen, Bu. Nah, tiba-tiba dia ketemu anak dewi wis dadi mbah-mbah. Dek ini cik nom terus. Anak dewi wis mbah-mbah. Nah, pada waktu dia mendapatkan anaknya ini kan apa namanya punya pasangan, lho pasangan ini dhisik mantan pacare. Nah, jadi lho kuwi piye to, Ki? Ternyata dia bosen jadi orang masih muda terus. Gak pernah mati itu enak ternyata. Jadi ya ono juga film sing ngono. Menunjukkan bahwa manusia itu sebetulnya ya bosenan. Bajal uang kan pengennya urip terus. Pasti bosen pengennya mati. Ya kenapa? Kabeh wis mati wis bar rampung ora ono urusan donya. Aku urip terus ya sedih. Ngadepi bencana, ngadepi ini menang, ora enak toh. Mbok mati ngono. Tapi itu kehidupan. Nah, besok paling enak ya urip ning swarga, urip terus, sehat terus, nom terus yang diinginkan ngono. Makanya ibu-ibu perbanyak amal. Dia Bu, kembali. Bahas iki mau nopo to Ki ya? Kembali. Apa Bu? Ya memang dajjal tadi apa sih mau ya? Oh iya, dajjal kebanyakan wanita. Makasih Bu dapat door prize. Oh ya. Jadi pengikut dajjal itu wanita gitu ya. Karena kurang akal, kurang agama. Gampangnya apa? Imannya itu cepat goyah. Imannya cepat goyah. Yang kedua, karena akalnya kurang mengandalkan perasaan, makanya kalah. Jadi diiming-imingi dajjal langsung kelepek. Dan apa impian terbesar para wanita adalah perhiasan. Perhiasan. Kenikmatan yang berupa materi. Itulah keinginan terbesar kebanyakan perempuan. Ini keinginan terbesar para laki-laki bukan harta, Bu. Wanita.
Ulangi ya. Makanya nek duwe bojo lanang dijogo banget. Karena memang wong lanang iki pingine duwe siji tambah neh, duwe loro tambah neh, duwe telu tambah neh. Ra bakal pernah cukup. Ini kalau tidak dibatasi yo ngeri. Karena memang laki-laki kecenderungannya begitu. Nek wedok ora. Aku cukup siji ning penting cukup. Butuh apartemen cukup. Butuh mobil belanja cukup. Wis pokoknya cukup. Raketang simpenan. Itu wanita. Dan ternyata Bu, ada pertanyaan, besok penghuni surga itu dapatnya apa toh? Ya sesuai tadi kecenderungan. Makanya kenapa para laki-laki besok di surga mendapatkan banyak bidadari? Ya karena kecenderungannya itu. Nah terus perempuan dapat apa? Bidadara? Enggak. Dapatnya adalah perhiasan. Yang mereka memang senang dengan itu. Masuk wong lanang pakai tindikan, pakai ini. Sampai Rasul menyampaikan kerudungnya bidadari itu lebih hebat, lebih malan, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Baru kerudungnya tok. Lah saiki merek Sisesa, larangi rak karuan, dituku. Orang ngerti merek Sisesa, ya Allah. Bojoku ditawari ya, regane puluhan juta jilbab. Itu puluhan juta ya. Nanti sing makin bikin larang ora kaine ning Swarovski-nya apa-apa gitu sing dijahit ning kene gitu Bu. Manik-manike sing bikin larang apa wis kaya inten ngono Swarovski apa-apa kae Bu. Aku angel nyebut ngono Mas. Sesuk tak gawake wis Bu. Karena istri saya dikasih gitu ya, nggak beli ning dikasih seneng. Alhamdulillah. Nek tuku yo larang. Kadang aku yo mikir sing penting kan fungsine toh. Bi itu ora ngerti yo. Kalau laki-laki kan pakainya akal. Yang penting fungsi ini mau wedok. Kadang gua anting-anting, alah ya Allah ra ketok to yo kan aku cinta. Kondangan kok yo dedek gua anting barang. Ora ketok. Ya Allah, ada wong lanang iki jutek karo wong wedok. Tapi mau wedok nek ra penampilan ya Allah ya Allah ya Allah. Lah wong kondangan ki paling pirang menit maksimal sak jam mangan tengkleng wis gincune wis ilang kabeh. Ane Allah sampai dandane sak jam ra rampung. Dan saya benar-benar merasakan Bu, saya punya anak perempuan ya Hasna. Dulu waktu SMA, SMA kan rak macak toh. SMA wis mangkat-mangkat, rak pupur. Di cilik nek TK diweduaki ngene kabeh. Ya apa urung sekolah, wis gede kan ora. Tapi sekarang kuliah, Bu. Ya Allah dandane sak jam ngluwi ibune. Suwine dari mulai mandi, saya hitung bener Bu, karena saya yang nganter. Bi nanti diantar ini ya wis. Wih manis aja lalu terakhir paling mumet ini golek jilbab ora cocok bi karo ki ya Allah Gusti golek ke pising biru iki biru dong terakhir sing biru baru ketemu urung distriko biasa striko ke saya ya Allah padahal kuliah mau 2 jam kadang saya ya Allah wong wedok ngono Mas wis duwe bojo to Mas rasa kere ya Allah sabar Mas. Nek wong lanang ora sabar berarti ora ngerti. Dan itu kenikmatan buat perempuan. Kalau kita bilang fungsi perempuan ndak. Dia butuh penampilan. Makanya nek mereka selfie ya memang ngono. Wong lanang selfie aneh. Nek wedok ngono pantes. Ya ini makanya kita harus memahami seluk-beluk laki perempuan. Makanya kenapa ada hadis khusus mengenai kenapa pengikut paling banyak itu perempuan pengikutnya Dajjal. Ya karena itu. Karena perempuan itu senantiasa ingin tampil dengan banyak materi. Nah Dajjal besok punya kemampuan ilahiyah itu dia mampu mengeluarkan semua emas, permata, intan, berlian, semua keindahan-keindahan itu dari dalam tanah. Dia tinggal perintah tok. Keluar semua dan mengikuti kemana Dajjal pergi seperti lebah kembali ke sarangnya. Itu hadisnya. Nah, orang-orang pada saat lihat perempuan lihat itu, iya, langsung jaluk apa? Mangga, jaluk apa? Mangga. Ning kudu melu aku, melu Dajjal. Makanya dipesankan Nabi saat itu nanti terjadi disunahkan oleh Nabi, wahai para suami, ikatlah istrimu di kursi-kursi mereka.
Mangane aja kon metu. Engko nek metu ndak kepincut. Ora kepincut karo dajale, ning sing digawa dajal. Paham ya? Wong dajal mau elek mau kriting ngono kan. Dan hari ini kan banyak perempuan menikah padahal suaminya orang ganteng. Bojone wayu tenan, Mas. Tenan lho, Mas. Gerung tau nonton to? Ya nyuwun sewu ya. Kadang sing lucu-lucu ning nggone TV, bojone wayu-wayu. Ternyata bukan karena wajahnya, Mas. Ya Allah. Dan akhirnya menunjukkan istrinya udah cantik, tambah cantik. Kenapa? Ragate. Makanya nek ben pingin bojone ayu terus, yo diragati ngono lho. Wong janjane ayu itu bukan karena genetik, karena ragat. Wis ngono wae. Karena nek diragati yo dadi wayu tenan. Kadang manten itu malah beda. Ki ndak bojoku. Lah kan wis di makeover jadi beda. Asli ning ngono, tapi di makeover di wah dempuli ngono kok beda malah medeni. Saya tuh melihat apa foto pernikahan dulu sama istri itu. Ternyata istri saya menakutkan dulu waktu dipacak. Berarti sing macak ora pinter. Jadi wajahnya kudune wayu malah tambah medeni. Aku malah wedi karo bojoku. Jadi wajahnya kok yang menakutkan. Keras gitu loh kelihatannya. Jadi senyum pun malah medeni. Ini berarti kurang pinter ya juru riasnya. Makanya ibu-ibu ya sak madya mawon. Tapi yo ora iso ting sak madya wong wedok ngono wis ngono kudune ngerti. Hanya saja kita tahu batasnya. Jangan sampai tabaruj. Tabaruj itu berlebih-lebihan. Sampai kita mungkin ya emangnya ya tidak memikirkan fungsi tapi memikirkan ya gengsi. Nah, ini yang repot. Kembali ya Bu, setengah 11 sih balik wis. Wis bubar iki, aduh. Terus dajal cek akeh ya. Mana ya? Tadi pengikut dajal yang terbanyak adalah wanita. Nah, ibu-ibu, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu, monggo diminum kalau ada. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, kita sambung sedikit ya Bu. Jadi serial Dajjal ini sangat panjang. Mau bukunya, kitabnya aja segini. Jadi memang panjang banget. Dari sisi mana aja banyak yang dibahas. Jadi dari sisi kelahiran. Dari pengikutnya saja, ada pengikut-pengikut Dajjal yang memang akan mengikutinya. Yang pertama jelas semua bangsa Yahudi. Kaum Yahudi itu pengikut Dajjal semua. Karena mereka menganggap juru selamat, Mesiah, Al-Masih. Jadi kalau orang Yahudi menyebutnya Mesiah, Al-Masih. Kalau orang Nasrani menyebut Antikristus. Orang Islam menyebut Dajjal. Jadi Mesiah, Antikristus, Dajjal. Itu punya nama yang berbeda tapi menunjuk ke orang yang sama. Hari ini di Israel sudah muncul Dajjal. Namanya siapa saya lupa, cukup panjang. Dan memiliki ciri hampir sama kayak Dajjal. Matanya buta sebelah, pakai kacamata hitam itu. Dan punya kemampuan ngobatin orang. Rambutnya agak keriting. Dan mereka mempercayai ini Dajjal. Tapi sebagian orang Yahudi yang mengetahui ilmunya, ini bukan Dajjal. Ini bener mirip Dajjal, tapi bukan Dajjal yang beneran. Bukan Dajjal yang asli. Neng KW. Ini ibu search saja di Google hari ini di Israel sudah muncul Dajjal. Dan memproklamirkan dia memang Dajjal. Dan ternyata kata Nabi ada hadis yang sahih sebelum Dajjal yang utama ini keluar akan didahului dengan 30 Dajjal yang palsu. Jadi sebelum Dajjal asli keluar akan diawali dengan munculnya Dajjal berjumlah 30. Masuk Said Baba yang dulu pernah hidup sekarang udah meninggal. Udah mati bukan meninggal. Itu dulu juga termasuk kriteria Dajjal. Jadi akan muncul Dajjalun. Nabi palsu. Yang aneh uniknya di antara 30 itu 4-nya perempuan. Jadi 4-nya perempuan. Sampai sekarang kita belum pernah dengar ada wanita mengaku Dajjal. Nek wanita mengaku malaikat sudah. Aku malaikat Jibril malahan.
namanya Lia Eden. Itu ngaku langsung malaikat Jibril. Mudunik Monas malah. Itu aneh. Nanti sebelum Dajjal keluar akan diawali dengan Dajjal-Dajjal palsu. Nah, ini di Israel sudah keluar Dajjal palsunya. Sudah banyak yang ikut dan percaya. Tapi sebagian orang Yahudi enggak, bukan yang asli, itu KW. Umat Islam juga langsung ngerti. Delalah kok yo ono wong Islam yo ngakui kuwi Dajjal. Yo ono ya imannya yang goyah-goyah. Ini pengikut Dajjal paling banyak Yahudi. Yang kedua Nasrani. Sebagian besar Nasrani mengikuti Dajjal karena mereka nunggu antikristus, menunggu Yesus kelamaan. Kemudian antikristus, Dajjal dianggap Isa, ya sudah ngikut orang Nasrani. Yang ketiga pengikut Dajjal paling banyak orang-orang musyrik. Orang musyrik itu masih ingat ya, orang-orang yang beragama pagan. Beragama pagan itu beragama dengan banyak Tuhan. Kalau di dunia ini Yahudi jelas, Nasrani jelas, paham ya Bu ya? Nah, selain Yahudi dan Nasrani itu namanya musyrikun. Musyrikun itu siapa? Contohnya orang-orang India. Itu kan nyembah dewa-dewa, banyak Tuhan. Bahkan mereka memiliki keyakinan ada tiga Tuhan yang besar, tiga dewa yang besar. Yang menciptakan alam semesta namanya Dewa Brahma. Yang memelihara alam semesta Dewa Wisnu. Yang menghancurkan alam semesta namanya Dewa Shiva. Brahma, Wisnu, Shiva. Nah nanti kalau udah dihancurkan Shiva, Brahma nyiptain lagi. Baru dipelihara sama Wisnu. Swayai hancur dihancurke Shiva. Balik ngono wae. Tuhane telu. Iki ora tukaran dhewe, wis tak bangun malah mbok hancurke. Lah memang tugasku ngancurke kok. Ya wis tak bangun meneh to ya. Ning aku ora iso ning kon melihara wis Wisnu wae. Nah, Wisnu ini yang menjadi tokoh utama di serial Mahabharata Ramayana. Wisnu itu selalu nitis. Kalau di Mahabharata menitis ke Krishna. Ini Vrindavan gitu kan ada Krishna. Kan Krishna punya banyak nama gitu ya. Seko Vrindavan itu Krishna. Nah, kalau di Ramasinta itu Rama. Nitis ke Dewa Rama. Rama itu titisan Dewa Wisnu gitu loh. Jadi selalu yang turun ke dunia, yang menitis untuk membuat keseimbangan dunia itu namanya Dewa Wisnu. Menitis reinkarnasi kemana. Ngono ki wayang. Tapi ya pemahaman agama mereka gitu. Nah, selain tiga dewa besar ini ada dewa-dewa lain. Ono monyet ya dijadikan dewa, ono tikus ya dijadikan dewa, wis dewane akeh. Sungai Gangga ya ono dewane dhewe. Nah, itu namanya agama pagan. Nah, dikenal sebagai orang-orang musyrik, melakukan kesyirikan, menganggap ada Tuhan selain Allah. Jadi musyrik itu bukan hanya orang Islam yang suka kedukun, bukan hanya orang Islam yang suka sesajen, bukan hanya orang Islam yang dia nanam kepala kerbau, bukan itu saja. Orang di luar Islam yang jelas bukan Nasrani, bukan Yahudi. Itu disebut orang-orang musyrik. Dan termasuk golongan orang-orang kafir. Jelas ya Bu ya. Kalau bukan yang muslim namanya kafir. Kafir itu terdiri dua, ahli kitab, Nasrani Yahudi, orang-orang musyrik. Selain India mana? Cina. Cina juga Dewi Kuan Yin, Dewi apa meneh? Dewi Kesuburan, Dewi Sri, Dewi apa meneh? Dan macam-macam. Korea apalagi, Jepang apalagi, pokoknya itu orang-orang musyrik di dunia itu banyak. Pokoknya nih orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam berarti musyrik. Terserah agama nih. Konghucu kayak, komunis kayak, liberal kayak, pokoknya itu musyrik semua. Nah, ini golongan yang mengikuti Dajjal. Pertama Yahudi, kedua Nasrani, yang ketiga orang-orang musyrik. Yang keempat adalah orang-orang munafik. Orang munafik ini nanti ngikut Dajjal semua. Ya alhamdulillah ngersi wae daripada melu dhewe njerimpeti. Sekono wae melu kono kan jelas. Nah, berikutnya Bu, pelaku LGBT. Pelaku LGBT ini wah besok pendukung berat.
Karena mereka yang melakukan penyimpangan seksual ini udah jelas. Sama Dajjal ya difasilitasi, dibolehkan pokoknya yang mengingkari agama. LGBT besok pendukung berat. Dan LGBT di dunia hari ini Bu semakin lama semakin banyak. Di Indonesia aja yang kasus penyakit HIV AIDS itu dari LGBT perilaku penyimpangan ini sudah lebih dari 600.000 jiwa. Dan ini yang terdata. Jadi kalau seperti gunung es, itu baru yang terdata tuh 600 ribuan. Lah yang nggak kelihatan, itu belum terdata. Penyumbang terbesar HIV AIDS termasuk LGBT itu 5 kota besar di Indonesia. Itu pertama Jakarta, kedua Makassar, ketiga Surabaya, keempat Bandung, kelima Surabaya. Salah, Yogyakarta. Ulangi Bu, Jakarta, Makassar, Surabaya, Bandung, Jogja. Semarang kira-kira wis ana urung? Penyakit HIV wis ana? Wono nganggo banget Bu rasa arek Semarang, grobogan wingi lho. Diviralkan di media sosial, grobogan yang terdata HIV AIDS itu ada 560. Iku sing terdata, yang nggak terdata ya nggak kelihatan. Grobogan, pemenang Semarang, wakeh meneh. LGBT artinya apa toh Bu? L itu lesbian, ya berzina sesama perempuan. G itu gay, ya sesama laki-laki. LGB, B itu biseksual, seneng wedok, seneng lanang. Nah saya pernah tidur bareng sama yang nomor 3 ini, biseksual, dia seneng wedok, seneng lanang. Nah, saya enggak ngerti kalau ternyata dia begitu. Aku kurang ngerti ya, Bu. Karena saya dulu ngontrak satu rumah, ada banyak kamar. Kan ngontrak biasanya ada kamar-kamar tuh, Bu. Dititipi temen saya. Dit, aku njaluk tulung yo. Titip koncoku men apa ngontrak ning nggonmu bareng-bareng. Ayo wis ta, ora apa-apa. Sekaligus dibimbing, masih diajari ngaji. Ya oke oke. Nah, anehnya orang ini, anak ini kan laki-laki, Bu. Kuliahnya juga di Undip. Lalu kalau setiap dia keluar rumah, pamitan sama saya, mesti cium tangan, cium pipi kanan kiri. Karena saya kepala rumah tangga, kan yang kontrak kan itu saya kan yang anunya. Itu mesti koyo ya pamit karo bojone ngono kae. Dan bukan nempel pipi kanan, cium. Oh, terus Bu, cium tangannya muah, ngalahi bojoku malah. Waktu itu saya ndak tuh ndak ngerti gitu, biasa aja tak anggap dia ya dalam Islam itu kan disunahkan sesama saudara itu kan jabat tangan, pelukan, itu kan sunnah. Tapi dia berlebih, sunnah ini bablasan. Nah, saya baru ngehnya setelah kasus. Jadi waktu itu banyak teman yang datang ke tempat saya, ada yang biasa saja wajahnya, ono sing ganteng tuh. Nah, yang ganteng kulitnya putih, bersih, ganteng, disenangi dia. Akhirnya jadi sahabatan. Ceritanya bersahabat. Kemana-mana mesti soulmate berdua, mesti kui. Sampai suatu saat yang ganteng ini mau nikah, nesu Bu. Akhirnya disuruh milih kae apa aku. Dan cemburunya tuh ngeri Bu kalau orang yang kayak gini. Kayak Rian itu loh Bu, sampai membunuh pasangan gaynya banyak dipateni kabeh itu karena cemburu mereka tuh sampai rela membunuh. Nah waktu itu baru tahu dulu, piye to Ki? Aku ki arep nikah karo iki masa aku dikon karo dhek ini ki piye maksudnya? Bingung teman saya yang ganteng ini. Baru sadar, oh selama ini ternyata. Lah dia itu kalau barengan Bu kemana-mana, misalkan melek podo melek, si cowok ini mesti senengannya tidur di pangkuan, bukan tiduran. Jadi misalkan lagi ngobrol gini ya Bu ya, teman kita yang ganteng ini, nah soulmate ini mau teman kita ini, itu kalau ngobrol kalau nunggu ning pahanya. Nek bangun tidur malam tidur bersama di kamar gitu. Oh sing ganteng kene wis abang, wis abang. Waktu itu ditahu kok abang toh mau kita ono tikus nyokot. Ya kita enggak nge memang waktu itu kontrakan saya banyak tikusnya, Bu. Ya enggak nges juga. Termasuk adik saya yang almarhum kemarin meninggal.
yang umur 37 yang kemarin di Pelamongan ini. Itu pernah. Kan dulu waktu itu masih SMA, liburan. Mas aku tak anu ya dolan ning nggon kontrakan. Yo foto tidur di tempat saya seminggu. Ya itu juga kan di rumah saya kontrakan itu. Tidur sama adik saya. Adik saya bangun, Mas kok abang gape ya Mas ya? Nggak ngerti lah saya ya nggak ngeh. Adik saya ya biasa saja nggak ngerti. Jebule nek bengi ngerayangi. Nah kan itu tidur pulas ya nggak ngerti. Wah, diambung itu. Adik saya kan ganteng, nggak kayak saya ya. Angga, Mas Angga ya Bu ya, Bu Gatot tahu. Itu ganteng, tinggi, ganteng, putih, bersih. Makanya dia kerjanya kan di perhotelan ya memang seperti itu juga. Selalu apa ya, penampilan diutamakan. Ya karena yang ganteng-ganteng itu bahaya, makanya Mas kayak kita nggak begitu ganteng, tenang saja. Itu namanya biseksual. Nah, ternyata dia Bu teman kita ini kita sidang untuk tobat kepada Allah. Dia mengakui, benar kamu penyuka lelaki, benar. Ternyata dia senang laki, senang perempuan. Artinya kalau perempuan ya biasa, kalau laki luar biasa. Suruh milih, kamu lebih senang perempuan apa senang laki? Laki. Jadi biseksual itu begitu. Cuman kecenderungannya lebih senang ke laki daripada perempuan. Singkat cerita dia tidak mau tobat, akhirnya kita keluarkan dari kontrakan itu. Dia hijrah itu ya dia lulus langsung ning Jakarta. Konon kabarnya nikah, setelah nikah tidak punya anak, dan ternyata memang dia mengidap penyakit, tidak cerita ke istrinya karena ternyata punya penyakit, mohon maaf yang kayak gitu-gitu. Akhirnya dia nggak kuat dengan sakitnya, bunuh diri. Jadi dia minum Baygon berkali-kali, selalu diselamatkan, gagal bunuh diri sampai akhirnya berhasil bunuh diri. Masuk koran itu Bu di Jakarta, sudah cerai sama istrinya, terus dia dengan penyakitnya tidak kuat itu, HIV AIDS saat ya, saya nggak paham waktu. Terus kemudian beliau orangnya ini minum racun serangga terus mati. Ini Bu namanya biseksual, LGBT. T ini apa? Transgender. Transgender itu artinya apa? Banci. Banci. Makanya ada lanang ning koyok kemayu ya gitu transgender. Di kemayu. Nah di G itu juga ada Bu, G papa, G mama. Jadi G mama itu kayak teman saya yang tadi sana itu namanya G mama. Dia rodok. Jadi wedoke, lanang ning memposisikan istri. Nah sing ganteng kui diposisikan suami, paham? Itu namanya G mama. Nek G papa, maco, ning seneng wong lanang. Nah, itu kebanyakan di gym. Teman saya dulu Ustadz Budi Hidayat Gus Dur itu pernah Bu bayar 250 melu gym paket, baru berangkat pertama tapi digerayangi Bu, wonge maco gede banget, langsung gila balik. Terus cerita karo bojone, "Lho kok Mas kok udah pulang?" "Loh aku anu daripada kehilangan kehormatan lebih baik kehilangan uang." Akhirnya ra melu rono meneh, wis ben ilang 250 ra apa-apa daripada ngeri, ngeri. Makanya kadang-kadang itu G itu kadang-kadang ada yang rodok mental, ya itu namanya G mama, ada yang rodok maco. Maco tuh belum tentu gentle Bu, enggak, ya penyuka sesama jenis. Juga ngeri. Semoga-moga anak keturunan kita dilindungi Allah ya Rabbi. Sekarang memang era akhir zaman menular tenan ini ngeri. Tapi menurut mereka bukan penyakit menular. Nah, saya punya pasien yang di Ruqyah, itu pasien HIV AIDS. Tidak pernah mau ketemu saya, lalu lewat pasangannya. Dan dia stres karena penyakitnya ini tidak pernah bisa sembuh. Bu, HIV itu virusnya. AIDS itu penyakitnya. AIDS itu penyakitnya. Disebabkan HIV, virusnya namanya virus HIV. Apa yang diserang? Ketahanannya, imunitasnya. Maka orang yang kena virus ini, dia lemah. Maka hanya cuman pilek saja bisa mati, nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Nggak punya pasukan untuk menghalangi pilek. Hanya pilek tok. Atau batuk tok. Bisa membawa kematian. Karena batuknya nggak bisa disembuhkan. Karena kena virus. Nah virus ini memang tidak bisa dilawan. Segampangnya nek wis kena iki, wis tinggal berapa lama bertahan hidup. Karena belum ada obatnya. Ini penyakit akhir zaman yang konon ada orang bilang AIDS itu bisa disembuhkan. Buktinya malah banyak yang tambah sakit. Dan sekarang Bu ada orang-orang yang kena AIDS, penyakit ini, tanpa dia sadari.
Contoh Bu, anak itu bisa langsung kena AIDS karena ibunya AIDS. Itu langsung otomatis. Langsung otomatis menurun. Yang kedua, karena hubungan seksual. Suaminya jajan, balik istrinya kena. Nah, istrinya melahirkan, anaknya kena. Nah, suaminya ini yang suka jajan, ternyata ada yang jajannya sama cewek, ada yang jajannya sama cowok yang juga sama-sama ada lagi lewat transfusi darah. Ning rumah sakit kena transfusi darah, ndelalah darahnya ada virus HIV-nya kena juga. Yang paling banyak tersebar adalah anak-anak muda karena transfusi, bukan transfusi, narkoba, suntikan. Nah kan diuntik set gantian, yang satu udah kena, ini kena. Nah ini jadi masalah yang sangat luar biasa di Indonesia. Bu, saya belum cerita ya. Di dunia ini LGBT semakin banyak. Dan semua pelaku LGBT seperti kaum Sodom dan Gomorrah, umatnya Nabi Lut, itu dihukum dengan cara yang sama. Hujan batu dari langit, mereka dibalik semuanya tenggelam ke bumi. Ulangi ya, Sodom Gomorrah dulu pelaku homoseksual ini dibalik. Jadi tanah yang tadinya di atas jadi bawah. Mereka yang tadinya di atas tanah jadi di bawah tanah. Dihujani batu dengan gunung yang meletus. Nah, kalau di dunia ini semakin banyak pelaku LGBT, maka nggak mungkin dihukum satu-satu. Gerobogan, kenain batu, kesuwen Bu. Maka didatangkan hujan batu dari angkasa. Itulah disebut dengan Tuhan. Belum menyampaikan kemarin ya, ternyata kata para ulama penyebab dukhon hujan batu dari langit karena semakin banyaknya penyimpangan seksual LGBT. Makanya LGBT kok tambah akeh? Ya memang karena kiamat semakin Bu, propaganda kemarin di Piala Dunia banyak negara yang mengkampanyekan pelangi LGBT. Untung Qatar enggak mau. Kenapa? Biayanya besar Bu, didanai besar-besaran sama WHO. Besar dana sama PBB. Dan untuk apa? Mengkampanyekan tentang LGBT. Makanya ini secara internasional memang sudah tambah ngeri. Indonesia tambah banyak, bukan tambah sidik, malah tambah banyak mumet. Saya kemarin ada informasi Bu, pelajaran salah satu pencegah HIV/AIDS ya, adalah dengan cara memakai kondom. Jadi salah satu mencegah penyakit AIDS adalah penggunaan kondom. Artinya apa? Kowe nek pacaran, hubungan seks, ojo lali nganggo kondom. Ya sama aja negara ini jadi bingung. Nek kon nganggo kondom padha wae karo kanggo nyuruh hubungan di luar nikah. Wis kumpul kebur rapopo, seks bebas rapopo. Ning ojo lali kondom. Karena apa? Pemerintah takut HIV AIDS ini tambah banyak. Bukan takut seks bebasnya tambah banyak. Lu kan aneh. Jadi Indonesia ini jadi orang mencegah malah ngobati. Lah ngobati piye wis kan. Kudune dicegah piye carane aja nganti ana seks bebas kan gitu. Nah saiki undang-undang KUHP ini sudah disahkan Bu, salah satunya siapa yang ketahuan kumpul kebo dihukum sekian penjara, sekian denda. Ketahuan bukan suami istri ini hotel lah dihukum. Itu diprotes banyak negara loh Bu. Belum ngerti toh Bu. Kemarin Amerika membatalkan wisata dari Eropa membatalkan wisatawan. Kenapa? Karena undang-undangnya disahkan. Dan kok nek wong luar negeri bule-bule datang ke Bali, baru turu bareng bukan suami istri, kok di penjara. Bener Bu, di teror Indonesia gara-gara KUHP ini. Lu piye wong Indonesia iki pengen gawe tertib bangsane ra ento. Termasuk LGBT, wah LGBT iki kudune disahke. Kemarin Dokter Boyke tuh suruh tanda tangan deklarasi LGBT untuk Asia Pasifik. Nah, untung Dokter Boyke ndak mau. Nek gelem Bu, se-Indonesia. Makanya Dokter Boyke juga nggak ambil resiko. Karena dananya besar, Bu. Kalau mau menerima deklarasi LGBT ini, digelontorkan dana triliunan. Tambah banyak. Makanya Cianjur kemarin gempa konon ya, karena banyaknya LGBT. Muga-muga Semarang ora apa-apa. Ya, muga-muga selamat semua keluarga kita ya, Bu ya. Dongo dinungo, sing kuat sing kencang. Karena yang punya anak-anak itu Allah Ta'ala. Moga-moga Allah yang menjaga.
Udah jam 11, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Moga-moga Allah Ta'ala meridhoi kita semua. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya.